berikutnya. Kami persilakan Ibu Ana yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu, nanti akan dijawab oleh Syekh Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, izin Syekh, izin Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, di rumah kan saya ngajar ngaji ya, mohon maaf. Nah kemudian ada kayak ibu-ibu gitu ya, kalau kita ajarin agak sulit tajwid mahrajnya ya. Nah kemudian kita sudah berusaha untuk maksimal gitu ya, tapi beliau terus aja. Nah itu berdosakah kita gitu sebagai pengajarnya gitu Pak Ustadz? Dan maaf satu lagi, doa apa yang mustajab untuk ngajar anak kecil nih, murid-murid TPA gitu ya, agar lebih mudah diserap anak-anak gitu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah Ibu Ana juga sebagai pengajar ngaji ya Bu. Silakan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri untuk menjawab. Ada 2 pertanyaan Syekh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Pertanyaan pertama saya dengar jelas, yang kedua nanti saya tanya beliau. Baik. Jadi gini, terkait dengan guru ngaji, apabila mengajari orang yang sudah sepuh atau anak-anak, kadang-kadang dalam makharijul huruf, sifatul huruf, pelafalannya kurang tepat. Memang dalam Al-Quran ini kita diminta untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, warattalnahu tartila. Jelas? Jadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Tartil itu apa? Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Bukan sesuai dengan lenggam, lagu dan ya yang biasa dibaca. Seperti jiharka, sabah dan lain sebagainya. Tidak, kita pakai kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu ada panjang, ada pendek, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham, ada ghunna dan lain sebagainya. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis dan lain. Maka pada saat kita membacakan kepada mereka, harus kita melafalkannya dengan tepat. Maka guru yang mentalkinkannya itu harus mutqin, baca Al-Quran dengan benar. Karena biar ditiru oleh muridnya dengan benar. Tapi apabila gurunya membacanya dengan benar, tapi muridnya yang tidak bisa, maka kita terus berusaha bersama beliau. Ya, untuk semaksimal mungkin dia membaca, kalau sempurna itu susah. Minimal mendekati kesempurnaan. Atau pelafalannya itu tidak merubah makna. Dalam qasidah Ibnul Jazari, dalam kitab dalam matan namanya Matnul Jazariyah, Ibnul Jazari rahimahullah taala salah satu ulama qiraat dan tajwid, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, membaca Al-Quran dengan tajwid itu sebuah kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana, dalam sebagian tulisan man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka termasuk orang yang berdosa. Tapi kalau dia sudah berusaha, berupaya maksimal mungkin untuk membaca dengan benar, akhirnya dia terjadi kesalahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang usahakan seorang guru agar dia tidak melafalkan kalimat atau huruf sehingga merubah makna. Seperti kalau baca Al-Fatihah, alhamdulillahi, bacanya al-ha, pakai ha, artinya pujian. Kalau dia sampai melafalkannya dengan al-ha, pakai ha bukan ha, artinya kematian. Na'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ditekankan tasydid, akan merubah makna. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau dibaca tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah, hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Maka usahakan semaksimal mungkin, selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, untuk yang kedua tadi, bagaimana, apakah ada doa khusus bagi para pengajar dan juga yang diajar agar mudah dalam mengajarkan dan juga menyerapi Al-Quran begitu ya? Tidak ada doa khusus. Tidak ada juga doa khusus untuk menghafal Quran. Ada riwayat, tapi riwayat itu dinilai oleh para ulama ahli hadis, hadisnya itu munkar. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan. Tapi hadisnya itu dinilai hadis munkar, tidak sahih. Artinya tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW. Maka doakan dari hati, insya Allah itu lebih bagus lagi. Doakan mereka dalam sujud, karena dalam hadis sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid, fa'akthirud du'a. Keadaan hamba paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud, maka berbanyaklah doa. Doakan mereka pada saat berbuka puasa, pada saat mendengar azan,
antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, sepertiga malam, dan lain sebagainya. Maka tidak ada doa khusus mendoakan anak kita atau murid kita menjadi hafiz Quran. Boleh mendoakan langsung, ya Allah jadikan anak ini penghafal Quran. Itu lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Begitu Bu Ana ya. Nah pemirsa, kami akan lanjut di segmen 5, yaitu segmen Nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.